Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, aduh ini sejujurnya lupa kita itu terakhir sudah bahas sampai Oh, mana ya? beda. Sebentar ya. Yang terakhir kita itu bukan bukan itu. Oke, oke. Berarti ini pertemuan ketiga kita ya, penalaran matematika. Oke. Ya tadi belum sempat kirim soal karena lupa terakhir itu kita sudah ngebahas sampai mana. Nah, sekarang sekalian dikirimin soal mungkin lewat chat Zoom. Sebentar ya. Masuk ke mana? Kami. Sebentar. Ini kali apa namanya kenal. Oh, sebentar. Filenya kok nggak ketemu ya? Coba disingkat. Penalaran. Now, this is the head cook right here. Oh, wow. This is Irene. They're from London. Oh, sebentar ya. Kok nggak ketemu ini filenya? Sebentar. Eh, Kayaknya dibuka di sini lagi aja. Overleaf. Oke, oke. Paket tiket dan. Oke, maaf agak lama. Nah, udah. Sekarang dikirimin file ini, file yang akan kita bahas malam ini. Mana cara ininya? Sebentar. Open, open with. Coba di share screen dulu aja. Nah, eh, oke, sekarang kita masuk ke soal penalaran matematika yang paket ketiga ya. Sebentar. Tadi coba cari file ini.
Floating. Chat file. Nah, ini dia. Nah, oke. Ya, jadi filenya udah dikirim di ini ya, di Zoom. Oh, masih loading. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas paket ketiga. Soalnya barusan dikirim ya, mungkin bisa sambil dibaca dulu. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang pertama. Mungkin bisa dibaca dulu. Sebentar, sebentar. Coba bisa dibaca dulu. Oke, nah sekarang coba kita masuk ke cerita yang pertama. Seorang nenek ingin menjual satu keranjang telur miliknya. Kapasitas maksimal keranjang tersebut adalah 100 butir telur. Nenek tersebut lupa jumlah persis telur yang ia miliki pada keranjang tersebut dan akan menghabiskan waktu jika menghitung ulang. Nenek tersebut hanya ingat banyak telur yang ia miliki lebih dari 50 butir. Selain itu, nenek tersebut juga mengatakan jika jumlah telur yang ia miliki dibagi ke dalam 8 kantong sama banyak, maka akan bersisa 3 telur. Dan jika dibagi ke dalam 7 kantong sama banyak, akan bersisa 6 telur. Ntar, tadi ada ngechat kayaknya. Sebentar. Oh, nggak ada. Ya. Nah, di mana nih ceritanya di soal ini? Jadi, kalau kita coba bikin model matematikanya pelan-pelan ya, telur yang dimiliki nenek di sini kita sebut aja sebagai T gitu. Nah, di sini dia bilang kapasitas maksimal keranjang tersebut adalah 100. Jadi tentu banyak telur ini tidak mungkin lebih dari 100, pasti lebih kecil atau sama dengan 100 gitu ya. Lalu nenek tersebut di sini dia bilang lupa persis telur yang ia miliki pada keranjang tersebut berapa dan tidak mau untuk menghitung ulang ya. Terus nenek tersebut hanya ingat banyak telur pada keranjang yang ia miliki lebih dari 50 butir. Jadi pasti kurang dari 100 dan lebih dari 50 butir. Lebih dari 50 butir ya kita bisa tuliskan gini ya. Uh, lebih 50 butir. Jadi T-nya lebih dari 50. Oke, terus selain itu nenek tersebut juga mengatakan jika jumlah telur yang ia miliki dibagi ke dalam 8 kantong sama banyak, maka akan bersisa 3 telur. Jadi, jika jumlah telur yang ia miliki dibagi ke dalam 8 kantong sama banyak, akan bersisa 3 telur. Artinya apa tuh? Dari kalimat ini kita bisa simpulkan apa? Jumlah telur yang dia miliki dibagi ke dalam 8 kantong sama banyak, bakal bersisa 3 telur. Contohnya berapa jumlah telurnya? Ya, jumlah telurnya misalkan contohnya 11 gitu kan. Enggak. Jadi maksudnya tuh kalau dibagi 8 bakal sisa 3 gitu. Ya contohnya 11, ya kan? 11 itu kan kalau dibagi 8 nggak habis ya, sisanya paling habisnya di 8 sisanya 3 gitu. Atau mungkin berapa misalkan 27. 27 itu kan kalau dibagi 8 habisnya paling di 24 kan. Jadi kalau dibagi 8 habisnya paling dibagi 3 apa? Hasil baginya 3, 24, ada sisa 3. Jadi maksudnya kayak gitu tuh. Jadi jumlah telur yang dimiliki itu kalau dibagi 8 bakal sisa 3. Kalau dibagi 7 bakal sisa 6. Ya, jadi kita bisa tuliskan di sini kalau dibagi 8 itu sisa 3. Kalau dibagi 7 sisa 6. Nah, kira-kira berapa tuh bilangannya?
yang dibagi 8 bersisa 3. Ada banyak sih kemungkinannya. Kalau kita coba hitung manual aja, di antara 50 sampai 100 bilangan yang kalau dibagi 8 sisanya 3 berapa? 8 kali 6 kan 48. Kalau ditambahin 3 itu 51 ya. Jadi bilangan pertamanya 51 lah. 51 itu kalau dibagi 8 pasti sisanya 3. Selanjutnya tinggal tambahin 8 lagi aja. 51 tambah 8 jadi 59. Tambahin 8 lagi jadi berapa? 67. Tambahin 8 lagi jadi 75. Tambahin 8 lagi jadi 83. Tambahin 8 lagi jadi 91, 99 gitu ya. Sedangkan kalau dibagi 7 sisanya 6. Berapa tuh bilangan yang kalau dibagi 7 sisanya 6? 7 kali 7 kan 49. Nah, 49 kalau ditambah 6, 55. Ini paham nggak maksudnya ini? Nah, 55 itu kalau dibagi 7 sisanya pasti 6. Karena kan habisnya paling di 49. Ada sisa 6. Gitu. Terus 55 kalau ditambah 7 lagi akan jadi 62. Tambah 7 lagi akan jadi 69. 69 tambah 7 lagi akan jadi 76. Tambah 7 lagi akan jadi 83. Tambah 7 lagi akan jadi 90. Lalu 97. Ya. Nah, inilah nih. Jadi kalau dibagi 8 sisanya 3 di antara 50 sampai 100, ini dia bilangannya. Tapi kalau dibagi 7 sisanya 6 di antara 50 sampai 100 yang bawahnya bilangan. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, dari bilangan-bilangan ini yang mana? Yang memenuhi keduanya. Ya maksudnya yang habis dibagi 8, kalau dibagi 8 sisanya 3, kalau dibagi 7 sisanya 6. Ya yang ada di kedua baris ya, 83 jawabannya. Jadi banyaknya, ini nggak ada pilihan lain ya. Banyaknya telur yang dimiliki nenek tersebut ya ada 83 butir. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Ini kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja ya. Nanti kalau ada sisa waktu soal di luar ini kalau ada yang mau ingin dibahas silakan. Nomor 2, jika 10 kantong diisi telur dari keranjang nenek sehingga setiap kantong memiliki jumlah telur yang sama banyak, maka banyaknya telur maksimal dari setiap kantong adalah berapa telur? Jika 10 buah kantong diisi telur dari keranjang nenek sehingga setiap kantong memiliki jumlah telur yang sama banyak. Jadi kita udah tahu dari hasil nomor dari hasil nomor 1, banyaknya telur yang dimiliki nenek itu ada sebanyak 83 kan. Jadi banyak telurnya 83. Nah, 83 ini kalau mau dibagi ke dalam 10 kantong, satu kantongnya maksimal bisa keisi berapa? Ya, keisi 8 kan. 83 ini kan berarti bisa kita distribusikan sebagai 8 dikali 10 ditambah 3 kan. Ya udah, berarti satu kantongnya itu keisi 8 butir telur gitu. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Agar seluruh telur yang dimiliki nenek tersebut dapat dibagi sama rata pada sejumlah kantong, maka banyak kantong yang harus disediakan adalah berapa? Agar seluruh telur yang dimiliki nenek tersebut dapat dibagi sama rata pada sejumlah kantong, maka banyak kantong yang harus disediakan. Jadi kita tahu banyak kantongnya, banyak telur nenek itu adalah 83. Nah, dia itu bisa dibagi dalam berapa kantong? Kira-kira gimana itu? Jadi 83 itu kan kebetulan bilangan prima, sehingga dia nggak habis dibagi bilangan berapapun kan. 83 itu bilangan prima, kalau kita mau cek ya. Jadi 83 itu tidak habis dibagi 5, tidak bisa habis dibagi 6, 9, maupun 11. Ya, berarti jawabannya adalah tidak ada jumlah kantong yang tepat yang bisa membagi si banyak telur yang dimiliki nenek ini, bisa membagi rata gitu. Oke, ada pertanyaan silakan.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Jika setiap 10 butir telur dijual dengan harga 18.000 dan eh, per butirnya dijual dengan harga 2.000, maka jumlah uang minimal yang diperolehnya tersebut adalah berapa? Nah, ini gimana? Jika setiap 10 butir telur dijual dengan harga 18.000 dan per butirnya dijual 2.000. Jadi kalau belinya per 10 butir lebih untung ya, lebih murah sedikit. Kan kalau belinya 10 butir, kalau harga per butirnya 2.000 kan harusnya nanti jadi 20.000 kan. Nah, cuman ini di diskon jadi 18 gitu. Nah, jadi berapa ini jumlah uang minimal yang diperolehnya tersebut? Ini asumsinya telurnya laku semua ya. Telurnya laku semua. Jadi ya udah, jadi 80 butir 83 butir itu 80-nya dia jual per 10 butir. Ya, jadi 8 dikali 10 ditambah ya 3 dikali 1 gitu. Jadi per 10 butir itu harganya kan 18.000. Nah, sedangkan per 1 butir harganya 2.000. Nah, ini jadinya adalah ya 8 kali 18, 8 kali 18.000 ditambah 3 dikali 2.000. Nah, jadinya berapa? 8 kali 9, 72, 72 kali 2, 144 ya. Jadi 144.000 ditambah dengan 6.000. Jadinya adalah 150.000. Ada pertanyaan silakan di nomor 4. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, jika terdapat 3 telur busuk pada keranjang tersebut, maka persentase jumlah telur yang tidak busuk adalah, ya kita udah tahu lagi, kita ini kalau nomor 1 nggak dapet di soal ini, ke bawahnya nggak dapet semua harusnya ya. Apa namanya, banyak telurnya kan tadi 83. Banyak telurnya 83, tiganya busuk ya, berarti yang baiknya 80, yang tiganya busuk. Berarti ini jadinya ini 80, ini 3. Nah, kalau kita ambil random satu telur dari seluruh telur yang ada, persentase mendapatkan telur yang tidak busuk berapa? Februari. 25 Januari kali Berarti 80 per 83 ya. Oh, sebentar ini Iya, di itu Lita mute, udah libur, bukannya? di mute aja ya. Gini. Tapi yang tahun ini Oke, nah ini 80 per 83 dikali dengan 100% ya. Nah itu berapa tuh? 80 per 83 kali 100%. 800, bentar. Ini berapa ya? 800, 8.000, ya 8.083. Habisnya paling di 9, 9 kali 8, 3, 72, 74 ya. 747 dikurang lagi nanti jadinya 53, 530. Oh, kalau 9, 3 kali ya. Apa 6? 6 ya, 6 coba. 6. 6 kali 8, 480. 480, 49. Ya, 896 lah ya, 96, sekian ya. 96,4. Ya, ini dapatnya 96,4%. Oke. Mau 5 jawabannya adalah yang A. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, soal nomor selanjutnya, nah, coba mungkin biar apa namanya biar mikir dulu. Coba silakan dibaca dulu mungkin 3 menit. Dibaca dulu 3 menit, nanti kita bahas ya.
Oke, nah ayo kita bahas ya. Udah 3 menit. Eh, Soal selanjutnya gimana nih? Cassandra ingin membeli jus kemasan botol di tempat langganan karena harganya telah naik 50%. Dengan uang 180.000, ia akan mendapatkan jus 2 botol lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Namun jika membeli jus tersebut lebih dari 4 botol, akan mendapatkan potongan harga sebesar 20% per botolnya. Nah, ini gimana? Coba kita pahami dulu ceritanya. Jadi Cassandra ini mau beli jus eh, di tempat langganan. Harganya katanya udah naik. Yang mengakibatkan naiknya 50%, tapi nggak tahu harga awalnya berapa gitu ya. Harganya katanya udah naik, yang mengakibatkan eh, uang 180.000 itu dia bakal dapat 2 botol lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Namun kalau belinya Namun jika membeli jus tersebut lebih dari 4 botol akan mendapatkan potongan harga 20% per botol. Oke, kita coba masuk ke nomor 1 dulu. Jika harga belum naik, berapa botol jus yang diperoleh Cassandra dengan uang 60.000? Kalau harga harga belum naik, oke. Kita nggak tahu kenaikannya berapa. Ya, kita tahu kenaikannya itu 50%, tapi dari berapa ke berapa kita nggak tahu ya. Jadi harga awalnya berapa kita nggak tahu. Jadi kita sebut aja misalkan di sini harga awalnya adalah X gitu. Lalu naik 50%. Kalau naik 50% berarti kan jadi 1,5X ya. Jadi ini plus 50% akan jadi 1,5X. Nah, yang mengakibatkan eh, uang 180.000 itu bakal dapat jus 2 botol lebih sedikit. Nah, kita juga nggak tahu tuh awalnya tuh dapat berapa botol. Jadi banyak botol awal kita sebut aja misalkan sebagai apa? Sebagai B gitu ya. Banyak botol awal kita sebut sebagai B. Jadi kita bisa bikin persamaan uang 180.000 ini. Uang 180.000 ini kalau apa namanya? Kalau harganya belum naik ya pakai harga X, kita akan dapat sebanyak B buah botol. Tapi kalau harganya udah naik 50% akan jadi 1,5X, maka kita akan dapat 2 botol lebih sedikit. Kita akan dapat B dikurang 2 gitu ceritanya. Sampai sini oke? Ya. Nah, ya dari sini kita bisa ini aja, bisa coba sederhanakan persamaannya. Mungkin kita berangkatnya dari sini tadi. Kan X dikali B sama dengan 1,5X dikali B dikurang 2. Nah, maka ini bisa ditulis sebagai X dikali B sama dengan 1,5X dikali dengan B dikurang 2. X-nya dicoret aja. Maka kita bisa dapat bahwa B sama dengan 1,5B dikurang 1,5 kali 2 kan jadi 3 ya. Nah, ini pindah ruas, maka kita akan dapat 3 itu sama dengan 1,5B dikurang 1 kan, dikurang 1B maksudnya. Berarti ya sudah, kita akan dapat 3 itu sama dengan 0,5B. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya ya 6 ya. Jadi banyak botol yang bisa diperoleh si Cassandra ini sebelum harga jus naik itu adalah sebanyak 6 buah botol ya. Jadi kalau kita masukin ke sini, kalau satu botol itu kalau 180.000 dapat 6 buah botol, maka harga satu botolnya berapa? Ya 180 dibagi 6 ya. 180 dibagi 6 itu adalah 30.000. Nah, kalau ditanya 60.000 dapat berapa botol? Ya dapat 2 botol ya. Dapat 2 botol. Ada pertanyaan silakan. Jadi jawabannya yang B ya.
Oke. Nah, selanjutnya nomor 2, uang yang harus dibayarkan untuk membeli 6 botol jus setelah harga naik adalah berapa? Uang yang harus dibayarkan untuk membeli 6 botol jus setelah harga naik. Oke, jadi tadi kita sudah tahu harga per botol jusnya itu adalah 30.000 dan naik 50%. Dia naik 50%. Berarti 50%-nya itu kan 15.000 ya, 50% dari 30.000, ya ini berarti akan jadi 45.000. Nah, kalau kalau satu botol jusnya harganya 45.000, kalau mau beli 6 botol mesti bayar berapa? Ntar. Di sini tadi dia bilang namun jika membeli jus tersebut lebih dari 4 botol akan mendapatkan potongan harga 20% per botolnya. Nah, karena mau beli 6, ya berarti ya kita bisa hitung aja dulu, ini berarti jadinya adalah 6 dikali 45.000 dikali lagi dengan, karena ada potongan 20% per botolnya, berarti si konsumen bayarnya 80% aja kan. 80%-nya ya. 80 ini dari 100 dikurang 20 kan. Nah udah, ini tinggal dihitung. Nah ini bisa coret. Berapa itu? 45 kalau dikali 8 itu 360. 6 dikali 36 itu 216 ya. 216.000. Oke, ada pertanyaan silakan di nomor 2. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Oh, sebentar, di sini sedang azan, kita beri azan sebentar ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Nah, nomor 3, uang yang dikeluarkan untuk membeli 4 buah botol jus saat ini dapat digunakan untuk membeli berapa buah botol jus jika harga belum naik. Nah, ini gimana? Uang yang dikeluarkan untuk membeli 4 buah botol jus saat ini itu artinya saat harga sudah naik ya. Tadi kita sudah hitung harganya itu berarti sekarang adalah 45.000. Nah, kalau beli 4 botol kan ini ya, tadi kan dapat potongannya itu kalau lebih dari 4 botol. Kalau belinya pas 4 botol ya berarti 45.000 dikali 4. Ini berarti adalah 180.000 ya. Nah, ini berarti harganya adalah 180.000. Nah, sekarang uang 180.000 ini kalau digunakan untuk membeli jus kalau harganya belum naik itu dapat berapa botol? Nah, sebentar. Apa? Itu dapat berapa botol? Kalau uang 180.000 ini kalau mau digunakan untuk membeli jus dengan harganya belum naik. Botol Nah, Kak. sebentar. Berarti kalau ya dapat 6 botol ya. Ya udah gitu aja. Jadi 180.000 dibagi 3. Sebentar. Dibagi 30.000 ya. 30.000 harga per botol. Jadinya 6 botol. Oke. Kita lanjut ke nomor 4.
Sebentar. Nah, nomor 4, uang yang dikeluarkan untuk membeli 5 buah botol jus saat ini dapat digunakan untuk membeli berapa buah botol jus jika harga belum naik. Uang yang dikeluarkan untuk membeli 5 buah botol jus saat ini dapat digunakan, oke, 5 buah botol jus saat ini. Jadi kita tahu bahwa kalau belinya lebih dari 4 botol bakal dapat diskon 20% per botolnya. Oke. Jadi kalau beli 5 buah botol jus, berarti kan harga yang harus dibayarkan satu botol jusnya kan 45 ya. Berarti harga yang harus dibayarkan kan 45.000 dikali 5. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 45.000 dikali 5. Tapi dapat diskon 20% per botolnya. Berarti kita kali 80% lagi. Ya, 80% itu 80 per 100 aja nulisnya. Nah, ini berarti jadinya berapa nih? Ini coretnya gini aja deh. Sama-sama bagi 20 ya. Ini 4, ini 5. 5 ini habis. 45 kali 4 itu di 9 kali 2, 180. Nah, berarti 180.000 lagi. 180.000 lagi bisa dapat berapa botol? Ya, 180.000 dibagi dengan 30. Ya, dapatnya adalah ini ya, dapatnya adalah 6. 6 botol. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, manakah hubungan yang tepat antara kuantitatif P dan Q berikut? Oke, kita disuruh mencari hubungan P dan Q. Seperti apa? Soal nomor 5. P itu harga 4 botol jus, Q itu harga 5 botol jus. Tadi kan kita udah hitung ini ya. Harga 4 buah botol jus saat ini ya 180.000. Harga 5 buah botol jus juga 180.000 ya, gara-gara ada diskon tadi. Ya, jadi ini sama ya, ini sama. Nah, maka P-nya itu sama dengan Q. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada, nah kita masuk ke soal selanjutnya. Ini soal di 2 tahun lalu. Silakan coba kayak tadi ya, dibaca dulu 3 menit, habis itu kita bahas.
Oke, nah coba kita bahas ya, udah 3 menit. Iya, ini soal di 2 tahun lalu. Nah, berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2020. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, dengan terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A tersebut. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30-an pertandingan. Oke, untuk setiap kemenangan memperoleh 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Ya, mungkin yang ngikutin bola udah familiar lah ya dengan aturan ini. Oke, ini tuh adalah klasemen sementaranya, ceritanya. Jadi pertandingan belum selesai. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama. Total pertandingan yang dijalani setiap tim berapa? Gimana tuh kira-kira? Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lainnya. Kata kuncinya di sini ya. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lainnya dengan terdapat 20 klub yang bermain. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi setiap satu klub ketemu dengan berapa? Ketemu dengan 19 tim lainnya kan? Dan masing-masing 2 kali. Ya, jadi setiap tim atau setiap klub itu bertandingnya berapa kali? Bertandingnya ya 19 kali 2 kali gitu. 38 ya nggak? Kan ada 20 tim. Saling ketemu tuh tepat 2 kali masing-masing. Jadi setiap tim itu akan ketemu dengan 19 lawan lainnya. Ya, jadi ya 19 dikali 2 jadinya 38. Silahkan ada pertanyaan ini di nomor 1. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa? Jadi kalau tadi ditanya ini, kalau tadi ditanya satu tim akan ketemu akan bertanding berapa kali totalnya, kalau sekarang total banyaknya pertandingan ada berapa? Gimana tuh ngitungnya? Total banyaknya pertandingan. Klubnya ada 20, masing-masing akan ketemu 2 kali. Jadi ada berapa pertandingan? Apakah tinggal 38 ini dikali 20 aja? Harusnya enggak ya, karena nanti akan ada yang kehitung 2 kali. Jadi maksudnya gini, saat 38 ini misalkan ada tim A. Tim A itu ketemu dengan 19 tim lainnya kan. Sebanyak 2 kali. Dan ini tuh kehitung di 38 ini. Nah saat si B mau dihitung berapa pertandingan yang dijalani, kalau kita bilang 38 juga, yang tadi sudah dihitung di tim A dihitung lagi tuh. Pertandingan yang sudah dihitung saat kita menghitung tim A dihitung lagi gitu. Jadi ya bukan begitu cara menghitungnya. Gimana cara menghitung ini? Nomor 2 ini. Total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa? Jadi cara mikirnya banyak ya. Pertama kita bisa pakai logika aja. Kalau pakai logika gini, kita mau hitung total banyaknya pertandingan. Kita bisa bayangkan aja kayak gini, apa namanya? Coba bayangkan kita punya ini nomor klubnya, ini klub 1, klub 2, klub 3, klub 4, dan seterusnya gitu ya. Sampai klub ke-20. Ini juga klub 1, klub 2, klub 3, klub 4, dan seterusnya sampai klub ke-20. Nah, kalau kita coba ini, checklist-checklistin, ada berapa, sebentar coba ini digambar dulu. Nah, apa namanya, ini kalau kalau kita nggak tahu kita mau ngitung pakai apa ya, tinggal dihitung aja nih. Jadi ini tuh tim 1 ketemu sama tim 2, tim 1 ketemu sama tim 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini tim 2 ketemu sama tim 1, tim 2 ketemu sama tim 3. Ada berapa checklist yang bisa kebentuk nih kira-kira?
Tentu yang tim satu ketemu sama tim satu nggak kita hitung, ini nggak kita hitung, ini nggak kita hitung, paham nggak maksudnya ini? Jadi yang di sini tuh kita nggak hitung gitu. Jadi kita mau hitung ini ada berapa kotak sih semuanya, tapi yang tengah ini nggak kita hitung. Kalau yang tengah itu kita hitung juga karena ini ada 20 baris, ini 20 baris, berarti ada 20 kolom, 20 baris, totalnya harusnya ada 400 kan? 20 kali 20 kan? Tapi yang di tengah-tengah ini nggak kita hitung. Ya, karena tim satu nggak mungkin bertanding dengan tim satu lagi, tim dua nggak mungkin ketemu sama tim dua. Maksudnya dia tanding dengan dirinya sendiri kan. Nah, jadi ini ya 20 kali 20 dikurang dengan 20. 20 kali 20 itu 400 dikurang 20, jadinya 380. Nah, itu kalau kita mau ngitung tanpa rumus gitu. Tapi kalau mau pakai formulanya ya sebenarnya kan kalau kita mau menghitung banyaknya pertandingan sepak bola itu kan butuh 2 tim. Nah, jadi kita mau hitung banyaknya cara memilih 2 tim dari total timnya kan ada 20 di sini kan. Kita mau menghitung bagaimana caranya memilih 2 tim dari 20 tim yang ada. Memilih 2 tim dari 20 tim yang ada. Maka nanti jadinya adalah C22. C22 itu cara cepat ngitung kombinasi itu adalah 22. Berarti 20 hitung mundur sebanyak 2 kali ya. 20 kali 19 dibagi 2 kali 1. Kita pernah bahas ini kalau nggak salah. Nah, ini nanti akan jadi 190 ya. Karena 20 sama 2-nya dicoret tuh jadi 10 ya. 190. 190 itu kalau masing-masing tim ketemu tim lainnya itu 1 kali. Ini kan 2 kali, jadi kita kali 2. Nah, jadi 190 kali 2, 380. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022 adalah berapa? Ini gimana maksudnya, Pak? Enggak? Jadi kita kan tahu tadi dari hasil nomor 1, total pertandingan yang dijalani setiap tim itu nantinya adalah 38. Nah, di sini Napoli itu baru tanding 32 kan? Atalanta juga baru 32, AC Milan 31 dan seterusnya kan. Berarti sebenarnya belum selesai ini ya. Napoli belum diputuskan menjadi juara, tapi dia teratas sekarang. Coba kalau kita hitung skornya Napoli berapa ini? Ini kan kalau mau ngitung skor, menang itu dikali 3, ini dikali 1, ini dikali 0, terus dijumlahin kan. Nah, 29 dikali 3 itu berarti di berapa? 87 ya. 29 kali 3 ya 87. 87 tambah 1 itu jadinya 88. Nah, jadi sekarang poinnya Napoli adalah 88. Dan dia masih ada sekitar 6 pertandingan lagi. Ya. Atalanta juga masih ada 6 pertandingan lagi. AC Milan ada 7 pertandingan lagi dan ya dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita hitung. Jadi gini, poinnya Napoli sekarang 88. Nah, poin yang di bawahnya berapa? Si Atalanta. Poin yang di bawahnya kalau kita coba hitung, ini dikali 3, ini dikali 1, ini dikali 0. Dijumlahin itu nanti jadinya adalah 72 tambah 2 ya, jadinya adalah 74. Nah, poin yang di bawahnya 74. Oke, kalau AC Milan berapa? AC Milan itu ini dikali 3, dikali 1, dikali 0, ditambah. 23 dikali 3 itu 69, 69 tambah 5, 74 juga. Ya. Nah, di sini kita lihat dari apa yang sudah kita hitung ini kira-kira ancaman terbesar Napoli untuk menggagalkan dia menjadi juara itu tim apa? Atalanta atau AC Milan kira-kira? Di sini di klasemen sementara ini poin mereka sama-sama 74.
Tapi AC Milan masih ada 7 pertandingan lagi. Ya, ya kalau dia hitam di atas kalau di atas kertas saja, sebenarnya yang lebih membahayakan itu AC Milan yang punya potensi apa bisa menggagalkan Napoli sebagai juara itu AC Milan karena AC Milan tuh baru bertanding 31, sedangkan Napoli udah 32 kan. AC Milan masih ada 7 pertandingan lagi. Jadi ancaman terburuknya itu ada di AC Milan. Ya, sekarang poinnya Napoli memimpin nih. Kalau dia bisa terus memimpin sampai akhir klasemen, ya dia juara. Nah, sekarang coba kita hitung skenario terburuk untuk Napoli. AC Milan yang poinnya sekarang 74, dia masih ada 7 pertandingan lagi. Bayangkan aja dia di sisa pertandingannya menang terus. Bayangkan aja di sisa pertandingannya dia menang terus. Jadi 74, masih ada 7 pertandingan lagi dan dia menang terus. Kita kali 3 ya. Berarti jadinya berapa tuh? 74 ditambah 21 ya. Jadinya adalah 95. Nah, poin tertinggi yang bisa dicapai oleh AC Milan itu nantinya adalah 95. Kalau Napoli mau bisa menang dari AC Milan, ya Napoli itu harus mendapatkan poin setidaknya 96 untuk memastikan dirinya juara. Ya, Napoli itu harus dapat poin 96. Nah, sekarang kan poinnya dia adalah 88 ya. Jadi 96 itu sama dengan 88 ditambah berapa? Ya, berarti ditambah 96 kurang 88 ya. Jadinya 8. Oke. Ada pertanyaan silakan. Kak, aku mau nanya, Ya. Mam, kenapa kita harus tambah 6 buat yang pertandingan? Oh, total pertandingan yang akan dijalani oleh setiap timnya berdasarkan hasil nomor 1 itu adalah 38. Jadi ini tuh klasemen sementara. Jadi pertandingan belum selesai. Maksudnya ya apa musim ini belum selesai gitu di Liga Serie ini belum selesai. Masih ada 6 pertandingan lagi yang harus dijalani oleh Napoli, 6 pertandingan lagi oleh Atalanta, 7 pertandingan lagi oleh AC Milan dan seterusnya gitu. Nah, poin sementaranya memang Napoli paling tinggi, yaitu 38. Nah, terus kalau mau menang, ya Napoli tetap harus paling tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh Napoli? Ya tentu dia harus berusaha yang terbaik gitu ya. Dia harus menang terus. Tapi apakah dia harus menang terus di sisa pertandingannya? Sementara dia udah unggul sebenarnya di grup ini kan di Liga Serie A ini. Ya untuk memastikan dia juara, dia sebenarnya nggak harus menang terus. Cukup mendapatkan 8 poin lagi, maka apapun yang terjadi dengan tim lainnya, dia udah pasti juara gitu. Karena kalau dia dapat 8 poin lagi, yaitu dapat 96 totalnya kan, 8 poin lagi akan 96. Nah, apapun yang bisa dilakukan oleh tim-tim lainnya nggak akan bisa mengalahkan poinnya Napoli. Karena ancaman terbesarnya kan di AC Milan nih. AC Milan poinnya 74. Nah, kemungkinan terbaik yang diperoleh AC Milan di hasil akhirnya kan dia masih ada 7 pertandingan lagi dan asumsikan aja 7-7-nya menang. Asumsikan aja 7-7-nya menang. Berarti ya 74 ditambah 7 kali 3, 21. Nah itu 95 masih. Jadi kalau mau mastiin Napoli juara, ya hasil akhirnya lo 96, berarti harus nambah 8 poin lagi. Itu kejawab nggak itu? Oh, bener sih. Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Ya, kalau ada silakan. Kalau nggak ada kita coba lanjut ke soal nomor 4. Jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati posisi kedua pada klasemen sorry, pada klasemen akhir adalah berapa? Oke, ini mungkin biar kita bisa lihat lagi ininya. Nah, nah, biar bisa ngintip ininya lagi ya.
Oke. Eh, jadi ceritanya tadi di soal ini itu adalah mana tadi? Nah ini. Jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan dua pertandingan dan sisanya imbang. Jadi poinnya kan udah sama nih, 7 sama-sama 74 ya. Nah, di pertandingan tersisa untuk Atalanta itu kan bersisa 6 pertandingan lagi tuh. Jadi untuk Atalanta itu masih ada sisa 6 pertandingan lagi. Nah, katanya komposisinya itu adalah eh, dua pertandingan menang, memenangkan dua pertandingan dan sisanya imbang. Berarti ya 2 dikali 3, nah lalu ada 4 dikali 1. Ini kan nambah 10 ya. Nah, 2 kali 3, 6, 6 tambah 4, 10. Ya, nambah 10. Nah, AC Milan kalau gitu mesti nambah berapa? AC Milan ya mesti nambah lebih dari 10. Jadi harapannya sih AC Milan di sisa pertandingan itu bisa mendapatkan poin lebih dari 10 untuk bisa memastikan dia itu jadi runner up gitu ya, jadi posisi kedua. Oke, coba kalau kita lihat kalau posisi menang imbang kalahnya, ya ini menang imbang kalah tadi ya. Kalau 3-3-1 gimana? Ya kalau 3-3-1 kan berarti 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 kali 0. Nah ini kan jadinya 9 tambah 3 ya, 9 tambah 3 12. Nah ini masih oke kan? Yang penting lebih dari 10. Kalau 3-2-2 berarti ya 3 kali 3 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0. Ini 9 tambah 2 11, masih oke. Nah yang ini 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 ditambah 0 kali 0 ya, 9 kali 4, 9 tambah 4 13. Oke. Nah yang terakhir 3 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 ya. Ini 9 ya, ini tidak. Ya udah 1 2 3 jawabannya. Silakan ada pertanyaan ini di soal nomor 4. Oke, di cerita bagian ini cuma ada 4 nomor aja. Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Nah, seperti biasa tadi coba dibaca dulu. Oh ya, ini tuh ada keterangan yang mungkin sedikit kurang. Diberikan diagram berikut menampilkan dua populasi angkatan kerja di dua kecamatan yaitu A dan B. Yang kiri yang A ya, yang kanan yang B. Oke. Nah, silakan coba dibaca dulu 3 menit, habis itu kita bahas kayak tadi. Biar coba mikir dulu.
Oke, kita coba bahas ya. Nah, coba kita masuk ke soalnya. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan, yaitu A dan B. Pada tahun 2020, berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Pada tahun 2022. Diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A adalah 15.000, sedangkan di kecamatan B adalah 10.000. Oke. Jadi yang A itu populasi angkatan kerja itu maksudnya semuanya ya. Jadi dibagi dalam 3 kategori ini ya. Ada yang statusnya bekerja, ada yang menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Oke, mungkin biar lebih mudah ngitungnya nanti, kita hitung aja dulu masing-masing porsinya itu berapa. Kan kecamatan A itu ada 15.000 orang ya. Jadi kalau kita hitung, dulu 15.000 dikali 60%, jadi 60/100 dikali dengan 15.000 itu berapa? Ini kan bisa coret-coret dulu, sama-sama bagi 20, ini jadi 3 sama 5. 15 bagi 5 itu 3, nah ini berarti akan jadi 9.000 ya. Ini jadi 9.000. Berarti ini tuh 9.000. Terus 28/100 dikali dengan 15.000. Ini berarti coret-coret 28, 15. Berarti berapa tuh? 14 dikali 3, 42 ya. Ini berarti adalah 42. Benar ya? 4.420 kosong. Jadi 4.200 jadinya. Jadi ini adalah 4.200, lalu ada 12/100 dikali dengan 15.000. Nah ini akan jadi, ini bisa dicoret-coret 180.000 ya. Sorry, 180 tambah 1.800. Oke. Nah ini ada 1.800. Sedangkan yang ini, yang B itu kan 10.000, jadi ngitungnya gampang ya. Kalau 10.000 totalnya, 54%-nya ya harusnya 5.400. 42%-nya ya 4.200. Dan ini sisanya tuh berarti 400 ya. Kan total semuanya kan 10.000 ya, jadi ngitungnya gampang. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Pilih kolom yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A ada 9.000 ya. Di sini ada 9.000. Nah, apakah itu kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B? Populasi angkatan kerja itu maksudnya semuanya ya, semua orang yang ada di kecamatan B yang kita data ini. Kecamatan B itu kan 10.000 ya, jadi benar ya, 9.000 itu kan kurang dari 10.000. Iya, bekerja yang hijau ya, benar. Ya, jadi ini benar. Oke, lanjut. Yang pernyataan selanjutnya, banyaknya orang, ini kayaknya lebih enak ditaruh di samping. Kayak tadi lagi. Nah gini aja kali ya. Oke. Pernyataan selanjutnya, banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B lebih dari banyaknya orang menganggur di kecamatan A. Menganggur itu yang orange sama ya di sini ya, sama-sama 4.200 kan. Jadi apakah 4.200 lebih dari 4.200? 4.200 kan enggak ya. Jadi ini salah. Nah, pernyataan yang ketiga, banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan B.
Banyaknya orang tidak aktif secara ekonomi di Kecamatan A. Kecamatan A itu tidak aktif secara ekonominya adalah 1.800. Benar nggak itu? Apakah 1.800 itu sama dengan 3 kali lipat? Banyaknya orang yang tidak aktif ekonomi di Kecamatan B. 400 ya. Nah, kan salah ya. Eh, Lebih gedean yang A memang, tapi kalau sama dengan 3 kali lipatnya juga enggak ya. Oke. Baik, ada pertanyaan ini di soal nomor 1. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan populasi angkatan kerja di Kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur di dari kedua kecamatan. Perbandingan populasi angkatan kerja di Kecamatan A. Perbandingan populasi angkatan kerja di Kecamatan A itu berarti 15.000. Nah, perbandingan populasi di Kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Oke, ini kan berarti 15.000 ya. Dibandingkan dengan itu, apa namanya? Dibandingkan dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Bekerja atau menganggur itu kan berarti ini ya, dari kedua kecamatan. Itu berarti berapa tuh jadi? 4.200 ditambah 9.000 ditambah 4.200 ditambah 5.400. Oke, nah ini tinggal dihitung, dirapiin berapa tuh jadinya tuh. 8.400. Coba. Ini sama ini kan 8.400. Tambahin 9.000. 17.400. Oke. Tambahin 5.400 berarti jadi 22.800 ya. Ya, 22.800. Oke. Nah, ini jadinya adalah 15.000 dibagi 22.800. Oke. Sebentar nih, kok nggak ada jawabannya tadi. Coba kalau disederhanakan, sama-sama dibagi berapa itu ya? Dibagi 3, bagi 2 dulu deh. Bagi 2 itu jadi 75 sama 114. Bagi 3 masih bisa, ini jadi 25. 114 kalau dibagi 3 itu 38 ya. Oke. Nah, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini adalah berarti 25/38 ya perbandingannya. Oke, sip. Silakan ada pertanyaan ini. Nah, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ini di sisa waktunya harusnya masih banyak waktu kita nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan di luar ini boleh ya, silakan ditanyain aja apa aja bebas. Oke, nomor 3. Dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah berapa? Dari semua yang angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan. Menganggur sama-sama 4.200 ya. Sama-sama 4.200 orang, ya udah. Persentase yang menganggur di Kecamatan W berarti 4.200 dibagi dengan 8.400 kan. 8.400 dikali dengan 100%. Ya, ini jadinya 50% ya. Jadinya adalah 50%. Karena ya ini kan 1/2 ya. Oke, nomor 3 ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Nah, coba dibaca dulu sebentar nomor 4. Mau ke toilet sebentar ya. Coba dibaca dulu.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tadi ada pertanyaan sebelumnya. Nah, nomor 4, jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Oke. Eh, ya, yang namanya peluang itu kan pada dasarnya adalah NA dibagi NS ya. Jadi NA dibagi NS. Yang banyaknya yang ditanya, banyaknya kejadian A, dibagi dengan banyaknya kemungkinan keseluruhan ya, kejadian keseluruhan. Jadi kalau kita mau pilih satu orang secara acak dari kedua kecamatan, ya untuk NS-nya ya banyak kemungkinan variasi orang terpilihnya adalah 10.000 ditambah 15.000 kan, populasinya ya, 15.000 ditambah 10.000. Nah, sedangkan banyaknya orang yang ini terpilih itu bekerja atau menganggur. Nah, ini tadi kita udah hitung di pertanyaan yang nomor 2. Kan kita mau ngebandinginnya sama yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan kan. Nah, berarti ini di angkanya nih, 22.800 ya. Langsung pakai hasil itu aja. Ini adalah 22.800. Oke. Nah, ini berarti berapa tuh kalau dihitung? Jadinya adalah 22.800 dibagi dengan 25.000 ya. Ya, dibagi dengan 25.000 nih, coret-coret. 228 dibagi dengan 250, sama-sama dibagi 2 aja. Ini akan jadi 114/125. Oke, yang D jawabannya. Silakan, ada pertanyaan? Yang nomor 4. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5. Jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap, maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa? Gimana ini maksudnya? Kita copy aja ya ini. Oh, nggak bisa. Ya udah, di capture aja mungkin dulu. Kadang bisa, kadang enggak. Oke, nomor 5. Nah, coba. Jadi di sini dia bilang, pernyataannya dia bilang bahwa jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, jadi orang yang bekerja itu naik 10%. Yang awalnya 9.000 yang bekerja naik 10%-nya jadi berapa? Ini naik 10%-nya, nambah 10% jadi 9.900 kan. Ini meningkat jadi 9.900. Nah, tapi dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap. Jadi kita fokus di Kecamatan A aja ini. Populasi angkatan kerjanya berarti total orang keseluruhannya tetap 15.000. Tadi kan dicerita awal 15.000 ya. Ini tetap 15.000 dan orang yang tidak aktif secara ekonomi juga tetap di 1.800 gitu. Jadi ini tetap segini, ini jadi segini, ini juga tetap segini. Nah, pertanyaannya adalah maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa? Jadi gini, ini kan awalnya 9.000 berubah jadi 9.900. Sedangkan ini tetap segini, total juga tetap 15.000. Berarti 900-nya ini nambah dari siapa? Nambah dari yang 4.200 ya nggak? Yang 4.200 dia 900-nya jadi bekerja sekarang.
Awalnya menganggur, sekarang jadi pekerja. Jadi sekarang orang yang menganggur di kecamatan A itu ada berapa? Ya ini dikurang, aduh, nggak kelihatan. Dikurang, ini berarti dikurang 900. Jadinya adalah berapa? 4.200 kurang 900 itu di 3.300 ya. Ini akan jadi 3.300. Ini bisa dipahami nggak? Jadi sekarang yang menganggur itu ada 3.300. Nah, pertanyaan soalnya apa? Maka persentase pengangguran di kecamatan A berkurang berapa? Persentasenya berkurang berapa? Jadi kalau kita coba hitung dulu, 3.300 itu berapa persen dari 15.000? Dikali dengan 100%. Kan kalau kita hitung, ini coret-coret, berapa tuh jadinya? 100 sama 150 itu kan, ini jadi 2, ini 3 gitu ya. 3 bagi 3 itu 11. 11 dikali 2 itu ya 22%. Jadi sekarang yang nganggur itu ada 22%. Awalnya padahal 28%. Ya, berarti kalau kita lihat 28% ke 22% itu berkurang 6% kan. Berkurang 6%. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ini soal nomor 5. Oke. Nah, kalau nggak ada, nah ada ini nggak? Ada yang mau ditanyakan di luar ini? Kita masih punya banyak waktu. Apapun boleh. Soal PM juga mungkin, soal tryout dari mana gitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Atau ya tidak harus PM ya, PK boleh. Atau ya apapun itu. Yang penting ada hubungan dengan matematika. Soal di level apapun. Kalau bisa Kak jawab, silakan. Silakan coba kalau ada. Apapun. Ya apa aja ya, bebas ya. Atau dari apa yang kita bahas tadi mau dibahas ulang gitu, yang mana, atau ada konsep matematika apa yang kita mau bahas, boleh silakan. Mau nanya, Ya, apa? tadi soal yang apa kemasan jus itu, Oh ya, yang nomor 4-nya bisa dijelaskan ulang nggak ya, Kak? oh, oke. Jadi uang yang dikeluarkan untuk membeli 5 buah botol jus saat ini dapat digunakan untuk membeli berapa buah botol jus saat apa namanya, eh, saat harga belum naik. Jadi kan gini, kita udah tahu tadi itu ceritanya harga botol jus saat ini kan dia udah naik ya sekarang ya. Itu adalah 45.000. Nah, kita mau beli 5. Kita mau beli 5, berarti 45.000 dikali 5. Nah, tapi kata soal tadi ketentuannya kalau belinya itu lebih dari 4 botol, ya, lebih dari 4 botol, maka mendapat potongan 20% per botolnya. Ya, jadi kita hitung aja dulu berapa bayarnya harusnya. Kan 45.000 dikali 5 ya. Nah, lalu nanti dikali dengan 80%. 80% dari mana? Kan dipotong 20% bayarnya. Jadi yang awalnya utuh 100%, dipotong 20% ya jadi 80%. Jadi 45.000 dikali dengan 5 dikali dengan 80 per 100. Nanti dapatlah harganya segini, 180.000. Jadi uang yang dikeluarkan untuk membeli 5 buah botol jus itu 180.000. Nah kalau harga belum naik, berarti harganya 30.000 per botolnya, dapat berapa botol? Ya dapat 6. Itu kejawab? Itu Atau di punya, soal di soalnya kan, Kak, ya? dia bilangnya kalau lebih dari 4 botol dapat potongan harganya 20% per botol. Iya. Kan di soal yang nomor 4 dia beli 5 botol. Mm-mm.
kenapa dia masih 80% ya? Oh, gini. Oke, jadi apa namanya? Dia dapat potongan 20% per botolnya. Nah, berarti bayarnya berapa dia? Jadi gini, kita bisa juga ngitungnya gini. Jadi kita hitung dulu 45.000 dikali dengan 5 itu berapa? 45 dikali 5 itu kan jadinya 225 ya, 225.000. Nah, coba hitung 20%-nya berapa? 225 dikali dengan 20 per 100 gitu ya. Ini kan ya bisa coret-coret jadi 15. 225 kalau dibagi 5 itu berarti di berapa tuh? Di 45 ya. Di 45, nah ini akan jadi 45.000. Jadi potongan 20%-nya itu adalah dipotong 45.000 harga yang harus dibayarkan. Jadi harga awal yang harusnya 225, sebentar. Harga awal yang harusnya 225 sekarang menjadi berapa? Dikurang 45.000. Ya, jadinya adalah 180.000. Nah, sama yang kita dapat itu sama. Kalau ini tuh tadi mikirnya, ini biar lebih cepat, kan dipotong 20%. Jadi berapapun harganya, nanti dipotong 20%. Berarti bayarnya berapa persen? Kan harganya dipotong di 20%, berarti masih ada sisa 80% lagi yang harus dibayarkan oleh si konsumen ya, oleh si yang beli gitu. Jadi mendingan langsung cari bayarnya mesti berapa persen gitu. Jadi biar lebih cepat ngitungnya gitu maksudnya. Jadi beli 5 botol dipotong 20% itu berarti bayar 80%-nya yaitu sebesar 180.000. Nah, inilah uang yang dikeluarkan untuk membeli 5 buah botol jus. Kejawab nggak itu? Atau masih bingung? Sudah ngerti, Kak. Kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi, silakan. Apa aja boleh, bebas. Soal apa aja kalau Kak, bisa Kak jawab. Ya, eh, apa itu jawaban buat yang pertanyaan terakhir? yang terakhir, yang ini. Ya. Kenapa ada pertanyaan di sini? Oh enggak, aku mau lihat aja jawabannya. Oh, oke. Oke, apalagi silakan. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Boleh ya, apa aja. Nanya materi juga boleh, apapun lah, bebas. Oke, ya silakan. Apa aja bebas. Ya kan kalau ada yang bertanyakan X. Coba Kak, tadi yang nomor 4. Nomor 4 yang mana? Yang ini? Tuh. Nah, Oh, 228 sama 225 kan oh, ya. sama dengan 2 kan? Sama-sama dibagi 2, jadinya 114 per 125. Kalau
nggak dibagi dengan 2, maksudnya dibagi Oh, dengan dari situ. di, Jadinya berapa? dibagi berapa jadinya? 228 sama 225 itu. 250, ya kan? 228 sama 250. Nah, Nah, terus kan tadi dibagi sama rata kan dengan 2. ya, tuh. Kalau langsung dibagi 228 sama 2 langsung dibagi dengan 250 gimana? Oh ya, nggak apa-apa juga. Cuman kita kan mau ada jawabannya di pilihannya kan. Kan Hmm. pilihannya kan bukan dalam pembagian langsung kayak gitu ya. Kalau 228 dibagi 250, ya bisa kita hitung harusnya jawabannya 0, sekian lah atau berapa gitu ya. Cuman kita kan mau lihat di jawabannya ada nggak gitu. Jawaban ini tuh nggak ada di opsi jawaban. 228 per 250. Yang ada apa? Yang ada kalau kita lihat bawahnya 125 semua nih. Hmm. Oh, kalau gitu 250 biar jadi 125 diapain? Dibagi 2. Nah, biar nggak merubah nilai atas bawah dibagi 2. Jadinya 114 per 125. Dapat nggak poinnya? Ya, dapat nggak dapat? Oke. Masih Kak. Ya, sama-sama. Oke, apalagi silakan. Apa aja bebas. Dalam apa namanya? Dalam menghitung apa tadi itu ya? Nah, soal kombinasi ini soal yang sering banget keluar ya di baik di penalaran matematika maupun di pengetahuan kuantitatif. Ini eh, syaratnya coba pahami dengan baik karena soal-soal kombinasi ini tuh bukan soal-soal yang menggunakan permutasi, kombinasi atau mungkin peluang. Ini agak beda dengan mungkin ada beberapa materi matematika lainnya yang ya udah tinggal pakai rumus, masukin ke rumus jadi gitu. Nah, soal-soal kombinasi ini nggak kayak gitu cara mainnya. Jadi maksudnya eh, apa ya? Kita tuh mesti bener-bener paham eh, kapan dia digunakan. Kita tuh memandang kombinasi ini sebagai alat hitung aja. Intinya kalau kita ingin memilih, jadi maksudnya gini loh, kalau kita ngelihat soal, cara mikirnya ya, mindset berpikirnya tuh, oh ini kombinasi apa permutasi nih, oh ini. Nggak gitu. Pokoknya waktu kita ketemu soal, dan kita butuh untuk menghitung banyaknya cara memilih. Misalkan kalau di sini kan, total kita di nomor 2 ini kan, nggak apa ya, nggak kelihatan ya kita pakai kombinasi di sini ya. Ya, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A. Ya, kita bisa menggunakan kombinasi dengan cara berpikirnya. Oh, oke, pertandingan sepak bola itu kan butuh 2 tim untuk ditandingin ya. Satu pertandingan itu kan 2 tim yang bermain. Nah, timnya semua ada 20. Kalau kita mau mereka ketemu semua, ada berapa cara tuh? Oh ya udah, ada 20 mau kita pilih 2 tuh. Nah, ada berapa tim yang bisa kebentuk nanti? Ada berapa pertandingan yang bisa kebentuk nanti? Oh ya udah, itu berarti pilih 2 dari 20. Nah, udah C22. C22 itu kalau dihitung ya kayak gitu ya. Kita pernah bahas ya waktu itu cara ngitungnya ya, cara ngitung yang cepetnya. Kan kalau apa? Kalau di sekolah diajarinnya kan ya cara sesuai formulanya kan adalah C22 itu adalah 20 dikali 20 faktorial dibagi dengan berapa 18 faktorial dikali 2 faktorial gitu ya. Nah, kita singkat cara ini, pokoknya cara mikirnya gini aja. C22 itu artinya adalah 20 hitung mundur sampai 2 kali. Berarti 20 kali 19 dibagi 2 dikali 1. Jadinya gini ya. Jadinya adalah 190. Ya, menghitung kombinasi itu nggak sulit. Yang lebih sulit itu kapan kepikiran. Kalau memang kita harus menggunakan kombinasi ya kapan itu kepikirannya itu. Jadi intinya kalau kita mau memilih R dari N buah pilihan yang ada, kita mau memilih R dari N buah pilihan yang ada, maka itulah saatnya kita menggunakan CNR. Oke.
Ada lagi pertanyaan apa aja bebas? Ini baru habis liburan ya. Ya, apa aja boleh. Kayak waktu itu ada ini waktu ini soal lama sih, cuman boleh juga untuk kita bahas sedikit. Jadi waktu itu ada soal gini. Ntar, ini rada lupa soalnya. Eh, dan sempat keluar lagi. Jadi ini tuh sebenarnya soal lama, soal mungkin udah 10 tahun yang lalu. Nah kemarin sempat keluar lagi tuh di tahun kemarin soal yang mirip-mirip kayak gini. Ntar, ini intinya aja ya, mungkin angkanya beda. Nah, misalnya gini, misalnya ada 8 orang akan naik 2 mobil. Akan naik 2 mobil. Terus mobil ini akan, gimana ya cara ngomongnya? 8 orang akan naik 2 mobil. Oh gini aja deh. 8 orang akan naik 2 mobil. Kapasitas mobil, kapasitas masing-masing mobil, masing-masing mobil. Ini sebut aja mobilnya itu mobil A dan B gitu ya. Masing-masing mobil itu adalah 5. Masing-masing mobil adalah 5. Banyak cara menyusun, bukan banyak cara menyusun, banyak cara mendistribusikan 8 orang ini ke 2 mobil tersebut. Aduh, bahasanya bingung. Banyak cara 8 orang tersebut apa? Paham maksudnya ya? Jadi berapa orang apa? Siapa naik mobil yang mana gitu ya? Naik mobil tersebut adalah Nah ini gimana nih kalau kayak gini? Ada 8 orang naik 2 mobil. Kapasitas masing-masing mobil adalah 5. Jadi kita bisa bayangkan ini ada mobil A, ini ada mobil B. Kapasitasnya masing-masing 5. Nah, banyak cara 8 orang tersebut naik mobil tersebut. 8 orang naik mobil tersebut. Nah, nggak usah pakai tersebutnya 2 kali. Banyak cara 8 orang naik mobil tersebut adalah berapa? Gimana cara mikirnya kalau kayak gini? Ya, karena kapasitasnya masing-masing 5, jadi mobil A itu maksimalnya banget keisi 5 orang. Berarti kalau mobil A keisi 5 orang, mobil B-nya akan keisi 3 orang kan? Kalau mobil A diisi 4 orang, mobil B-nya 4 orang. Kalau mobil A cuma diisi 3 orang, mobil B-nya 5 orang. Ya kan? Ada 3 kemungkinan nih. Nah sekarang gimana cara menghitung siapa naik mobil yang mananya gitu. Kalau kita ambil di kasus 1, yang naik mobil A 5 orang, ya berarti kita pilih 5 dari 3, C83. C85. Nah, habis C85, sisa berapa orang lagi yang belum naik mobil? Ya 3 orang lagi kan. 3 orang lagi itu naik mobil B. Nggak ada pilihan itu. Maksudnya nggak ada opsi. Satu-satunya opsi ya naik mobil B gitu. Satu-satunya jalan ya naik mobil B 3 orang itu. Makanya di sini dikali 1. Tahu nggak maksudnya? Jadi kita pilih 5 orang dari 8 orang yang ada gitu ya. Untuk naik mobil A. Nah yang nggak kepilih misalkan si A, si B, si C. Ya sudah si A, si B, si C pasti naik mobil B kan. Nggak ada pilihan yang lain gitu. Ya udah ini dikali 1 aja. Nah sama ke bawahnya juga gitu. Ini berarti jadinya adalah C84 dikali 1. Ini berarti adalah C83 dikali 1. Ya. C83 artinya si mobil A cuma mau dipilih 3 orang untuk naik mobil A. Ya udah sisanya akan naik mobil B. Nah ini tinggal dihitung masing-masing ya. Nah C84 berapa, C83 berapa, dan seterusnya nanti tinggal dijumlahkan ya.
Ya, ngitungnya, nah C85 sama aja dengan C83, berarti 8 kali 7 kali 6 dibagi 3, 21. C84 berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya, dibagi 4, 3, 21. 8 hitung mundur sampai 4 kali. Nah ini berarti ya 8 kali 7 kali 6 dibagi 3, 21. Ini bisa dicoret-coret, coret-coret. 4 kali 2, 8, 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 5, 10. Berarti nanti ini 56, 70, sama 56. Nah, banyak caranya segini. Berapa itu? 112, 182. Nah, segitu ya. Banyak caranya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebentar. Aku ada pertanyaan. Ya, Eh, silakan. Kira-kira apa materi yang kira-kira akan ada di ujiannya? Kalau penalaran matematika itu mungkin kita nggak bisa bahas secara materi ya, karena itu benar-benar biasanya soal-soal yang sebenarnya bisa dinalar lah. Kalau beberapa pertemuan yang udah ya, kalau kita lihat soal ini, ya materi apa yang diujikan dari penalaran matematika ini? Ya paling basic dari peluang ya, bisa ngitung peluang yang paling dasar aja. Soal nomor 4 bisa itu ya. Kalau untuk penalaran matematika biasanya kemampuan kita menganalisa dasar aja. Nggak ada materi matematika khusus yang harus kita review, yang harus kita kuasai lebih dulu. Biasanya kemampuan berlogika aja ya. Kayak soal nomor yang ini tadi yang beli jus ya. Gimana bisa kita dapetin 6? Ya, sebenarnya yang mahal itu kan ngebentuk ininya, ngebentuk persamaannya itu. Nah, itu nggak ada materi khusus untuk mereview itu, untuk mempelajari itu kan. Lebih ke bagaimana kita berlatih membangun model matematika dari permasalahan yang ada. Dan ini butuh latihan sih ya, butuh jam terbang. Jadi kalau sebenarnya sejujurnya kalau kita membahas penalaran matematika, nggak ada materi khusus yang perlu dibahas. Kuncinya latihan soal yang banyak. Jadi biar pas kita baca soal itu tuh eh, kita bisa langsung dapet apa ya, poin-poin pentingnya. Jadi kan kadang-kadang soal penalaran matematika tuh suka suka basa-basi yang terlalu panjang gitu. Dia misalkan dia mau ngebahas apa, terus dia ceritain apa. Nah, kalau udah biasa bahas soal penalaran matematika, biasanya yang kayak gitu tuh bakal kerasa, ini mah nggak penting bagian yang ini gitu. Jadi lebih cepat ngerjainnya. Itu kalau untuk penalaran matematika. Nah, kalau untuk pengetahuan kuantitatif, nah materi yang biasanya diujikan ya materi seperti di sekolah, di SMA sih. Tapi dari pengalaman ya, dia tuh bukan yang gimana ya, kalau misalkan lagi belajar trigonometri di SMA misalnya ya, trigonometrinya itu kan kalau soal ujian tuh kadang wow, rumus trigonometri ini dicampur sama rumus trigonometri ini lalu diubah ke sini, sudutnya dibikin yang awalnya 2 theta jadi theta gitu-gitulah. Kalau di pengetahuan kuantitatif ya materinya sama tapi lebih ke konsep dasar. Trigonometri keluar nggak di pengetahuan kuantitatif? Sering. Tapi apa yang harus kita benar-benar pahami? Ya pahami basicnya aja, seenggaknya ya. Misalkan kalau trigonometri, sebuta-butanya sama trigonometri, setidaknya tahu sin itu apa per apa, cos itu apa, tan itu apa. Nah, kalau tahu apa itu sin, apa itu cos, apa itu tan, nah itu udah modal yang cukup itu. Ya, contohnya lagi misalkan integral. Integral keluar nggak di pengetahuan kuantitatif? Pernah keluar di beberapa pertemuan, di 2 tahun sebelumnya ini ada integral keluar. Tapi integral itu benar-benar integral yang basic banget. Jadi pertama kali belajar integral gimana caranya gitu ya, mengintegralkan suatu fungsi, ya itulah soal yang dikeluarin. Biasanya gitu.
kalaupun dalam tuh biasanya lebih ke konsep dasarnya aja gitu, nggak yang rumus aneh-aneh gitu, nggak bukan yang seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan itu latihan sih di sini ya. Makanya biasanya kalau di bimbel manapun sih biasanya jarang kita untuk membahas materi secara khusus. Sambil jalan aja. Jadi diulang lagi, kalau penalaran matematika biasanya nggak ada materi khusus yang perlu dipelajarin untuk itu, untuk menghadapi itu. Kalau di pengetahuan kuantitatif ya sebenarnya pengetahuan kuantitatif ini mirip-mirip soal-soal TPA juga ya, TPA Bappenas gitu kalau mungkin pernah lihat. Tapi kalau khusus untuk SNBT, pengetahuan kuantitatifnya itu ditambahkan juga dengan materi SMA. Ya jangan dilupain lah materi SMA. Matriks, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, nah itu jangan dilupain. Logaritma, eksponen, nah itu ya biasanya ya selalu keluar sih. Itu. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Oke. Oke, kalau nggak ada ya itu dulu paling ya. Banyak-banyakin latihan mandiri karena ya kalau ngandelin kita kelas online aja soalnya kan terlalu sedikit ya. Waktunya juga nggak banyak. Jadi banyak-banyakin latihan mandiri. Nanti kalau ada soal yang mau ditanyakan silakan dibawa ke sini aja. Kalau bisa jawab ya nanti dijawab. Kalau nggak nanti mungkin coba minta waktu dicariin jawabannya. Oke, itu dulu paling pertemuan kita kali ini. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting meeting ya. Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Yuk Kak. Kasih sama-sama. Kak. Terima kasih Yuk banyak. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.